Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Maharani dari kelas Pendidikan Sejarah B. Saya akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Sejarah dalam tinjauan konseptual terbagi menjadi 4, yaitu etimologi, karakteristik sejarah, ruang lingkup sejarah, dan sejarah sebagai ilmu dan seni. Etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul kata. Misalnya, kata etimologi ini diambil dari bahasa Belanda, etimologi, yang berakar dari bahasa Yunani etimos, atau arti sebenarnya adalah sebuah kata, dan logos atau ilmu. Karakteristik sejarah. Yang pertama, unik, yang kedua penting, dan yang ketiga abadi. Makna kata unik adalah di mana sejarah ini tidak akan terjadi secara dua kali. Penting. Penting di sini maknanya adalah peristiwa yang terjadi memiliki arti bagi seseorang, bahkan dapat pula menentukan kehidupan orang banyak. Abadi. Karena peristiwa yang terjadi tidak dapat diubah-ubah. Oleh sebab itu, maka peristiwa tersebut akan tetap dikenang sepanjang masa. Ruang lingkup sejarah terbagi menjadi 4, yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa memiliki sifat objektif dan unik. Objektif artinya sejarah benar-benar terjadi, sedangkan unik adalah di mana sejarah hanya dapat terjadi dalam sekali. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah berupa tulisan hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau menggunakan metode penelitian sejarah. Sejarah sebagai ilmu dan seni. Sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Pertama, empiris. Kedua, memiliki metode. Ketiga, memiliki objek. Keempat, memiliki teori. Dan kelima, generalisasi. Empiris merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, empiro. Artinya adalah perjalanan manusia. Semua pengalaman yang terjadi kemudian direkam dalam peninggalan serta dokumen masa lampau yang kemudian diteliti oleh sejarawan dalam menemukan fakta. Memiliki metode. Dalam melakukan penelitian sejarah mempunyai metode sendiri dengan menggunakan pengamatan disertai bukti. Memiliki objek. Tidak ada ilmu yang tidak memiliki tujuan. Setiap ilmu pasti memiliki tujuan atau sasaran yang jelas. Memiliki teori. Merupakan pendapat yang telah dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Generalisasi. Studi dari suatu ilmu selalu ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan umum atau generalisasi. Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni berhubungan erat dengan cara penyampaian kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi, melibatkan emosi, serta menggunakan gaya bahasa yang khas cenderung kaku. Pelopor penggunaan unsur seni dalam sejarah adalah George Macaulay Trevelyan. Menurutnya, pendapatnya penulisan sejarah memerlukan unsur seni agar lebih menarik dan tidak membosankan. Sejarah dan ilmu-ilmu sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, definisi sejarah, yang kedua, definisi ilmu sosial, dan yang ketiga, bagian-bagian ilmu sosial. Definisi sejarah dilihat dari sisi bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sejarah memiliki 3 makna. Pertama, asal-usul atau keturunan silsilah. Kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sementara itu, menurut J. Bank, dalam buku Ilmu Sejarah dan Historiografi yang berjudul Arah dan Perspektif, pengertian sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu yang bertujuan untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.
ahli sejarah Indonesia, serta Kartodirjo mendefinisikan sejarah lebih detail lagi. Menurutnya, pengertian sejarah adalah gambaran masa lalu manusia sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Dapat dipersingkat bahwa sejarah adalah kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Sejarah yaitu cerita yang tersusun secara sistematis atau teratur dan rapi. Definisi ilmu sosial. Ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya, serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial, sehingga perlu pemahaman tentang keterkaitan antara manusia dengan ilmu sosial agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Tujuan dari ilmu sosial adalah untuk menjelaskan fenomena yang ada dalam masyarakat, baik itu kerjasama maupun konflik. Bagian-bagian ilmu sosial ada 10. Yang pertama, antropologi. Yang kedua, arkeologi. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, geografi. Yang kelima, hukum. Yang keenam, sejarah. Yang ketujuh, psikologi. Yang ke-8, sosiologi. Yang ke-9, politik. Dan yang terakhir, linguistik. Antropologi dikenal sebagai ilmu kemanusiaan. Antropologi mencakup beragam topik, mulai dari perilaku manusia hingga hubungan budaya, dan bagaimana evolusi umat manusia telah memengaruhi struktur masyarakat. Arkeologi. Sementara banyak orang berpikir arkeologi seperti Indiana Jones. Kebenarannya sangat berbeda meskipun tidak kalah menarik. Arkeologi adalah studi tentang kemanusiaan yang jauh lebih bergantung pada bukti material yang ditinggalkan oleh budaya. Ekonomi adalah yang mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam warga. Geografi yang mempelajari lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Hukum yang mempelajari sistem perhitungan yang telah dilembagakan. Sejarah yang mempelajari masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia. Psikologi yang mempelajari kelakuan dan proses mental. Sosiologi yang mempelajari warga dan hubungan antar manusia di dalamnya. Politik yang mempelajari pemerintahan sekelompok manusia atau termasuk negara. Linguistik yang mempelajari bagian kognitif dan sosial dari bahasa. Perbedaan ilmu sosial dengan sejarah. Sama dengan ilmu sosial lainnya, sejarah mempunyai metodologi penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Perbedaan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama, sejarah terikat oleh waktu. Sejarah sangat menekankan faktor waktu, seperti kapan peristiwa itu terjadi, di mana, oleh siapa, dan sebagainya. Sementara ilmu sosial yang lain bersifat umum. Kronologi merupakan ciri khas utama yang membedakan sejarah dengan ilmu sosial. Sejarah terikat oleh tempat. Keterikatan sejarah oleh ruang atau spesial dikarenakan sejarah memiliki sifat yang unik dan in marriage atau terjadi hanya sekali. Sejarah menekankan kekhususan. Keterikatan akan tempat dan waktu menjadikan sejarah sebagai kajian yang unik dan khusus. Sejarah bersifat unik, sedangkan ilmu sosial bersifat generik. Penelitian sejarah akan mencari hal-hal unik, khas hanya berlaku pada suatu di situ atau di tempat itu dan waktu itu. Sejarah menulis hal-hal yang tunggal dan hanya sekali terjadi. Sedang topik ilmu sosial misalnya sosiologi hanya menerangkan hukum-hukum umum terjadinya suatu proses. Sejarah bersifat diakronik. Sejarah bersifat diakronik atau menenangkan proses, sedangkan ilmu sosial itu sinkronik, menenangkan struktur. Sejarah bersifat ideografis, artinya melukiskan, menggambarkan, memaparkan, atau menceritakan. Sedangkan ilmu sosial mnemotetis artinya berusaha mengemukakan hukum-hukum. Misalnya, sama-sama menulis tentang revolusi. Sejarah dianggap berhasil apabila ia dapat melukiskan sebuah revolusi secara mendetail hingga hal-hal yang terkecil pun. Sebaliknya, ilmu sosial akan menyelidiki revolusi-revolusi dan berusaha mencari hukum-hukum yang umum berlaku dalam semua revolusi. Metode sejarah menurut para ahli. Yang pertama, Gottschalk.
yaitu proses kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Yang kedua, Abdurrahman, adalah penyelidikan atau suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Yang ketiga, Garagan, adalah seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilai secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis atau umumnya dalam bentuk tertulis hasil yang dicapai. Yang keempat, Surya Sumatri, adalah cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau. Yang terakhir, Kunto Wijoyo, adalah penyusunan cerita sejarah berdasarkan 4 tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Perbedaan antara metode sejarah dengan metodologi sejarah. Dari segi pengertian, metode sejarah merupakan hal-hal yang dilakukan yang bertujuan untuk meneliti kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Metode sejarah juga bisa dikatakan seluruh penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui fakta yang ada dan suatu hal pernah terjadi di dalam kejadian masa lampau. Sedangkan metodologi sejarah adalah cara mengetahui tentang bagaimana suatu peristiwa sejarah terjadi di masa lampau. Dari segi teknik, metode sejarah lebih cenderung kepada tahapan yang dilakukan dalam penelitian sejarah, dimulai dari pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sedangkan metodologi lebih cenderung untuk mengetahui bagaimana caranya agar dapat mengetahui peristiwa di masa lampau dengan cara mengikuti suatu prosedur dalam bentuk penyelidikan dan pengumpulan data sejarah, sehingga bisa menguraikan apa itu metodologi penelitian sejarah. Langkah-langkah metode sejarah. Pertama, persiapan. Metode sejarah diawali dengan persiapan, yaitu memilih dan menentukan topik. Penentuan topik diawali dengan melakukan identifikasi masalah dan pemilihan dan pengumpulan sumber informasi. Heuristik merupakan kegiatan menemukan dan mengumpulkan sumber atau data atau pembuktian sejarah. Sumber sejarah yang dikumpulkan dapat dalam bentuk tertulis, lisan, atau benda. Kritik merupakan keraguan atau kesangsian terhadap semua sumber sejarah yang sudah ditemukan dan dikumpulkan. Sejarawan menggunakan sikap kritis terhadap semua sumber tanpa ada pembedaan. Interpretasi. Tahap interpretasi dilakukan terhadap fakta dari sumber yang telah terpuji. Proses interpretasi dilakukan dengan memberikan uraian dan menyatukan pernyataan. Historiografi adalah proses membangun ulang penjelasan masa lampau dengan membentuk kisah secara imajinasi. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.